Halo kawan dermawan semua, selamat datang di channel Dermawan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo kawan dermawan semua, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Kawan dermawan yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan berbincang dengan sang inspirator saya, guru saya, Ustadz Denny Abu Haidar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat Pak Esto. Beliau adalah salah satu founder komunitas yang ada di Cianjur, yaitu founder komunitas Kopeah alias Komunitas Pemuda Hijrah ya Tad. Ya. Kali ini beliau datang ke sini, saya akan ulik-ulik gimana masalah beliau ya. Oke, gini Tad, langsung aja. Ya. Mengenai tentang perjalanan hijrah. Ya. Kalau nggak salah, Ustadz itu alumni STM Negeri Cianjur ya. Termasuk sampai alumni ya. Iya, sama-sama. Intinya kita pas saya seperti itu, mungkin saya tahu lagi mana itu STM Negeri Cianjur. Iya, baiklah. Dan sekarang Ustadz menjadi salah seorang founder komunitas besar di Cianjur. Nah, menurut Ustadz sendiri ini, apa sih makna dari sebuah perjalanan hidup dan hijrah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu teman-teman. Siapa panggilannya? Kawan dermawan. Kawan dermawannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam habibana wa syafi'ina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Ya, menjawab pertanyaan dari guru saya ini. Guru saya juga ini, beliau walaupun satu alma mater gitu kan, adik kelas tapi ya tetap guru. Karena hijrahnya duluan beliau. Saya baru Ya, jadi yang pertama saya ingin klarifikasi dulu sebenarnya. Jangan panggil saya Ustadz. Karena bukan Ustadz. Tapi Ustadz buat saya. Ya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kalau memaknai hijrah bagi saya itu ya Kang Dede, hijrah itu kalau antum pernah dengar lagunya Selawan Seven, nah itu nyambung sedikit. Yang mana? Yang anugerah terindah yang pernah kumiliki. Nah itu mungkin teman-teman pernah dengar itu. Jadi bagi saya makna hijrah itu adalah salah satu anugerah yang sangat-sangat berarti bagi saya. Jadi sebuah kenikmatan yang mungkin luar biasa saya dapatkan. Saking luar biasanya tidak bisa, kalau sini suka merinding tuh, ini kan langsung merinding ya, langsung merinding. Jadi kalau mengingat hijrah itu memang membuat saya terlalu emosional kadang-kadang. Terkadang itu emosionalnya. Jadi ya bagi saya karena itu ada sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang memang pernah saya alami sehingga saat ini pun masih belajar hijrah sebenarnya Kang Dede ya, masih proses hijrah sampai terus memperbaiki diri gitu kan. Tetapi ya memang itu harus digarisbawahi lagi bahwa memang hijrah itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi saya. Saya bisa bayangkan bagaimana ketika Allah membiarkan saya terus berjalan di luar syariatnya. Kebayang gitu kan, Masya Allah itu jadi naon orang gitu ya. Orang kalau saya memang tidak ditegur sama Allah melalui proses hijrah. Jadi bagi saya hijrah itu adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa yang sampai saat ini disyukuri gitu. Ya. Mungkin merupakan sebuah hadiah yang benar-benar sangat indah dari Allah ya. Sebuah hadiah yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Nah, terus gini Tad, hasil dari jawaban Ustadz tadi,
hijrah merupakan suatu hadiah yang sangat luar biasa. Emang sebenarnya ada apa sih Tat dengan masa lalunya atau mungkin yang melatar belakangi nih, yang melatar belakangi sampai Ustadz berpikir untuk hijrah gitu? Ya memang sebenarnya kompleks ya Kang. Kompleksnya di sini dari apa, kalau di satu buku kan harus berapa jilid buku itu kayak. Tapi memang kita simpel saja. Jadi intinya memang pertama saya terlahir memang dalam keluarga sederhana. Cuma satu kalimatannya itu adik-adik saya itu semua pesantren. Hanya saya yang tidak pesantren. Jadi intinya kebanyakan gaul di luar rumah, gitu. Kebanyakan gaul di luar rumah, sehingga apa namanya, kita paham lah kondisi luar rumah seperti apa, kita tidak usah detailkan seperti apa gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu gitu, karena saya anak paling tua. Saya dulu tinggal di sebelum apa saya kembali pulang ke Cianjur, saya dulu pernah di Bekasi. Di Bekasi kurang lebih 13-14 tahun di sana. Di sana, nah, ternyata semenjak bujangan itu tadinya ke Bekasi itu pengen lebih baik gitu. Ternyata tiba di kota besar itu membuat saya ternyata bukan jadi lebih baik. Tetapi saya di sana menemukan titik jenuh ternyata kan. Titik jenuh yang dulunya saya dunia ya yang nggak jelas gitu kan. Dulu badan saya nggak gendut gini kan, tipis banget kalau kata orang-orang tuh. Teman-teman STN bilang kayak mau finish tuh, benar tipis memang. Jangkis itu yang pegang, kurus gitu kan. Nah memang semenjak di sana selama bekerja, saya ternyata menemukan titik jenuh di mana saya merasa bosan dengan aktivitas yang subhanallah, yaitu apa namanya, di luar logika. Maksudnya di luar logika itu ya memang ternyata memang ketika kita melakukan aktivitas, baik itu aktivitas yang disyariatkan atau di luar syariat, ternyata akan menemukan titik jenuh. Saya bosan dengan kehidupan terus bergelimang dengan maksiat sampai perjalanan hijrah itu Allah hadirkan hidayah. Kan Allah hadirkan hidayah itu macam-macam, ada yang melalui mimpi ya, ada yang melalui nasihat orang tua, ada yang nah qadarullah pada saat itu saya sampai pernah bermimpi selama 3 malam gitu. Mimpi ngaji yasin di rumah Mario gitu kan. 3 malam ngaji yasin, di tengah-tengah tadi jenazah. Jadi pas malam pertama, malam kedua saya tidak bertanya itu. Tapi pas malam ketiganya penasaran nih, sebenarnya jenazah yang saya bacain itu siapa? Nah, pada saat itu penasaran, tak buka ternyata wajah saya sendiri kan. Ternyata pas saya buka itu, masya Allah, itu ini bukan orang lain. Ini bukan orang lain, tapi ini adalah wajah saya sendiri yang dari situ saya lemes, langsung bangun tidur lemes, tidak punya tenaga. Jadi saya tuh sambil bangun tidur lemes, terus bertanya, sebenarnya ada apa? Ada apa dengan kehidupan saya seperti ini? Maka saat itu saya coba minta nasihat orang tua, karena orang tua saya jauh di Cianjur, orang tua yang ada di sekitar, terutama para ustaz saya seperti ini. Ya sudah, coba untuk berubah. Ya sedikit demi sedikit. Ya masya Allah gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih proses untuk belajar lebih baik lagi gitu Kang De. Allah memberikan hidayah kepada hambanya melalui apa aja ya, masya Allah itu. Alhamdulillah. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman juga, ketika hidayah itu sudah hadir, hidayah itu sudah ada dan terasa kita itu ya sadar ini adalah teguran dari Allah, segera ambil, maksimalkan ikhtiarnya untuk berubah, sama optimalkan doanya. Karena kalau hanya sekedar maksimal ingin berubah, tetapi memang kita tidak bertakarub kepada Allah, berdoa kepada Allah, agak sulit supaya perjalanan gitu. Mungkin Allah memperingatkan atas kejadian tersebut bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mati gitu. Kapanpun, dimanapun, kalau Allah udah berkehendak untuk mengambil nyawa seseorang, nggak akan ada yang menghalangi gitu. Dan alhamdulillah bagi saya ceritanya benar-benar menyentuh banget hasilnya. Aduh. Nah sekarang semenjak perjalanan itu kan mungkin dari kebiasaan masa lalu kita akhirnya sampai kita
berpikir untuk berubah, untuk berhijrah, otomatis nggak segampang yang dipikirkan dong, asli, gitu kan. susah banget. Pasti. Nah, gimana sih untuk melawan hal-hal yang kayak gitu saat kita ngerasa jenuh, saat kita merasa bosan dengan hijrah, agar kita tetap selalu istiqomah dan ya melawan semua itu lah sampai kita tetap terus berjalan di hal yang ini gitu. Ini pertanyaan yang sering dilakukan, sering ditanyain kepada orang-orang, kepada saya. Jadi memang pertama ketika kita menjalani proses hijrah, itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi memang banyak sekali onak duri, ujian, cobaan. Ujian pertama saya itu bukan masalah materi, tetapi saya ditinggalkan sama teman-teman. Dulu tuh kos-kosan saya tuh tempat kumpulnya anak-anak semua itu di sana, kumpul semua. Ya kita tidak usah sampaikan aktivitasnya apalah, tempat kumpul anak-anak semua. Nah, cuman dilalah qadarullah pada saat saya malam terus mimpi itu pas sholat subuh saya berangkat ke masjid itu udah ada pertanyaan besar dari teman-teman. Naik tahun deh ke masjid, mau ngapain lo ke masjid gitu kan? Ya sholat lah. Ada angin apa lo? Wah, itu di situ kan terjadi perbincangan pulang dari masjid itu. Kata saya tuh, sudahlah, ini kan jalan hidup saya. Jadi kan saya dulu untuk hari ini aja, saya minta saya hari ini sendiri, pengen sendiri di kosan. Akhirnya dari situ teman-teman tuh banyak yang bertanya, datang, saya tolak, saya datang. Jadi yang pertama, yang proses hijrah saya yang saya alami pertama ditinggalin teman-teman. Nah, dari situ saya berpikir, ya Allah, kok teman-teman yang dulu berbarengan sama saya tiba-tiba ketika saya ingin berubah bukan dari support tapi qadarullah Allah menggantinya kan, menggantinya dengan teman-teman yang lebih baik, dengan teman-teman yang lebih support. Nah, Allah menggantinya dengan itu, alhamdulillah gitu kan. Dari itu ternyata memang ketika kita pelajarannya buat saya gitu, ketika kita insya Allah fokus dalam hijrah menjadi lebih baik, Allah akan menyediakan jalannya gitu. Allah akan menyediakan jalannya, kita tinggal menapaki jalan tersebut, ya tinggal sabar dan takarub kepada Allah, ya sabar dan juga berdoa. Nah, terus tadi itu pertanyaan non? Agar tetap istiqomah. Kalau bagi saya, kalau kita pengen tetap istiqomah, bagi saya pribadi ya, itu kita harus punya sosok teladan. Kita harus punya sosok teladan yang mampu menjadi inspirasi buat kita. Karena apa? Sosok teladan itulah yang akan membangunkan kita ketika kita terlelap. Seperti Ustaz mungkinnya untuk saya gitu, sosok teladan. Jadi kita memang butuh sosok teladan yang memang membuat kita tuh bersemangat kembali, bergairah kembali, terus juga senantiasa ketika kita terjatuh ada yang membangkitkan lagi ketika kita ingat sosok beliau. Nah, jadi kita memang harus punya sosok teladan. Nah, bagi saya sosok teladan itu memang pertama haruslah Rasulullah lah. Rasulullah yang menjadi teladan utama bagi kita semua sebagai seorang muslim. Nah, bagi saya teladan yang kedua itu sosok Umar. Sosok Umar itu luar biasa. Jadi kalau kita bisa lihat bagaimana Umar masuk Islam gitu kan, ketika saat itu Rasulullah pada saat itu pasir dakwahnya belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi gitu kan. Jadi Umar bin Khattab nih. Saya Umar bin Khattab. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, itu dia mendeklarasikan dirinya masuk Islam gitu kan, sampai mengetuk pintu. Dan itu sebuah keberanian yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya, sekarang mah kan memang Islam sudah terang-terangan. Apalagi yang ditakutan ketika kita mau hijrah, ya jangan tong kagok gitu. Tong kagok gas aja gitu. Hijrah tapi ya kita harus punya panutan yang mampu menginspirasi kita. Bagaimana ketika kita terjatuh, sosok ini yang membangun, subhanallah gitu kan. Ketika kita tidak bergairah, sosok ini akan mampu memberikan semangat. Nah, jadi bukan tidak mudah juga hijrah itu, ternyata kan memang luar biasa gitu. Nah, itu yang pertama harus punya sosok yang menginspirasi. Yang keduanya kita harus berada dalam kubangan atau orang-orang yang sedang soleh. Komunitas seperti CGTH luar biasa bagi saya. Cianjur Ghosting Hijrah ini adalah salah satu komunitas hijrah yang konsisten.
konsisten memperbaiki keadaan para pemuda sekitar, terutama di Cianjur. Udah luar biasa. itu masih skip aja. Ya, jadi intinya kita harus berada dalam kubangan atau komunitas yang benar-benar mensupport kita. Sulit rasanya ketika kita ingin berubah kalau kita masih berada dalam kubangan-kubangan yang kita tidak bisa lepas dari kemaksiatan. Jadi kita harus pindah. Jadi maksud saya itu pindah itu bukan berarti meninggalkan teman-teman kita yang di sana. Pindah supaya kita mempunyai bekal yang kuat, supaya kita lebih baik ketika kita ketemu dengan teman-teman yang dulu bersama-sama dengan kita misalkan bermaksiat, kita sudah punya fondasi, yuk barengan dengan saya bareng-bareng, gitu saling bareng. Jadi kita memang harus punya komunitas yang benar-benar hijrah, komunitas yang benar-benar support kita untuk lebih baik. Iya, lingkungan juga emang benar-benar sangat penting ya. Sangat penting. Sahabat yang terbaik itu mungkin sahabat yang bisa membawa kita menjadi lebih baik lagi, gitu kan ya. Sahabat yang lebih baik itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk mendekatkan diri ke kita. Masya Allah. Bukan yang malah sebaliknya. Masya Allah. Maghrib tadi nih kayaknya. Nah, kita tutup dulu atau gimana nih? Lanjut aja, nggak apa-apa. Udah sebentar lagi ya. Nah, mungkin gini Tan, dari kesimpulan semuanya yang udah kita bahas tentang perjalanan hijrah dari awal sampai akhirnya, Ustadz sekarang tuh menjadi seorang yang di Cianjur itu dikenal sebagai founder salah satu komunitas besar di Cianjur. Bahkan Kopeah, komunitas pemuda hijrah itu menjadi barometer untuk komunitas yang ada di Cianjur, termasuk CGTH gitu kan. Terlalu berlebihan. Beneran keistiqomahannya, kayak apa namanya, bener-bener tangguh lah buat Cina. Tolong Ustadz, pesan-pesannya sampaikan kepada kawan-kawan hijrah semua, apa sih yang harus kita lakukan agar kita selalu tetap terus ngegaspol lah intinya kayak gitu nih. Ya. Enggak. Jadi ya pesan saya memang ketika hidayah itu sudah datang, ambil segera, berarti itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Terus kita niatkan berubah hijrah ini bukan karena manusia, tapi karena memang ini ada perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, keduanya tadi memang harus ada sosok, yang ketiganya kita harus mempunyai komunitas yang bagus. Nah, untuk yang selanjutnya saya harapkan memang kita itu ketika ingin menjadi komunitas yang baik, yang istilah namanya solid gitu ya, solid, memang harus mendekati satu sama lain dengan cara yang cara kita mendekati teman-teman seperti apa ya. Nah, jadi kalau tadi bilang komunitas pemuda hijrah Cianjur kayak Kopeah ini menjadi barometer, sepertinya itu masih terlalu berlebihan. Berlebihan. Cuman memang ini harus kita syukuri gitu kan. Jadi buat teman-teman yang ingin hijrah, lakukan hijrah segera. Jadikan masa lalu itu sebagai spion. Nah, kalau antum bisa kenal spion, ketika antum mau nyalip kanan, harus lihat spion kan. Ketika ingin menyalip sebelah kiri, lihat spion kiri. Kalau ingin ngebut, lihat spion belakang. Di belakang ada mobil enggak motor yang ingin. Jadi masa lalu itu ibarat spion kan, masa lalu ibarat spion. Ketika kita ingin belok ke kanan, boleh sesekali kita ngelihat ke belakang, gitu. Boleh sesekali kita ngelihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, nggak apa-apa. Tetapi jangan kita fokus ke belakang terus. Justru kita tidak akan pernah bisa berkembang, kita tidak akan bisa fokus maju. Gitu. Kebayang oleh kita kalau misalkan supir fokus ke belakang yang spion dulu ya, itu tidak akan bisa fokus ke depan. Jadi anggap masa lalu itu sebagai spion. Jadi kuncinya, kalaupun misalkan kita berada dalam sekarang proses hijrah, jadikan masa lalu itu sebagai spion. Jadi biarlah masa lalu itu yang sudah berlalu, kita tinggal bertaubat, taubatan nasuha, beristighfar gitu kan, agar cukup menjadi spion buat kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap istiqomah. Nah, ketika kita menemukan jalan terjang, ya kita tinggal lakukan maju deh gitu kan. Itu aja. Gitu. Jadi tetap fokus ke depan sambil kita terus memperbaiki diri. Mungkin boleh melirik sesekali ke belakang boleh, tapi jangan jadikan untuk kembali, tetapi itu untuk menjadikan pengalaman atau pelajaran untuk kita lanjut terus gitu ya. Ini sebenarnya yang guru kita semua. Iya, benar itu. Mungkin sekarang seperti apa? Segitu aja dulu ya. Siap. Atau ada yang mau disampaikan lagi kan? Yang terakhir kalinya mungkin yang terakhir. Ya,
Terakhir mungkin ya saya juga pertama seharusnya tadi ini, tapi ya sekarang nggak apa-apa, terakhir saya ucapkan pertama dan juga terakhir mungkin taqabbalallahu minna wa minkum. Oh iya, masih buat sahabat-sahabat, teman-teman atau kawan-kawan kawan semua ya. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin atas nama saya pribadi Denny Abu Haidar dan juga keluarga dan juga komunitas pemuda Hijrah Cianjur Kopea bersama dengan teman-teman ofisialnya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, yang selanjutnya mohon doanya buat saya dan juga teman-teman agar senantiasa ikhlas, istiqomah berada dalam barisan komunitas pemuda hijrah yang senantiasa membangun, mengajak teman-teman semua untuk saling berkontribusi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Ya, jadi niatkan perjuangan kita ini semata-mata memang perintah Allah. Iya, ya, karena itu. Mohon doanya aja. Amin. Amin. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk kawan dermawan semua yang ingin mengenal lebih jauh tentang Mr. Denny Abu Haidar atau Kopea, boleh komen, nanti saya kasih nomornya. Gampang ya. Itu aja, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya buat saya pribadi. Dan jangan pernah ragu untuk melangkah, jangan pernah ragu untuk bergerak, jangan pernah ragu juga untuk berhijrah. Karena sesuatu yang kita tinggalkan untuk kebaikan, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.